Sahabat Kompas TV, kali ini saya akan mewawancarai salah satu jurnalis yang mengikuti perjalanan Paus Fransiskus Indonesia, yaitu Mas Bambang Trismawan. Mas kan salah satu dari jurnalis yang ikut dalam perjalanan eh, Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Nah, Mas, Ya, sejak kapan Mas Bambang itu ada di Vatikan? Kok bisa Mas Bambang di Vatikan? Mungkin Mas Bambang bisa ceritain sedikit gitu, Mas. ya, ya. Jadi ceritanya ini sekitar bulan Juli ya, atau bulan Juni gitu, eh, atau Agustus gitu, saya lupa lupa ingat. Eh, ada dari kantor nelpon saya menyampaikan bahwa akan ada kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tanggal 3 sampai 6 September. Kemudian saya diminta untuk melakukan persiapan untuk ikut dalam pesawat tersebut. Pesawat kepausan dari Italia, dari Roma ke Indonesia. Jadi mulailah dari saat itu mulai membuat berkorespondensi dengan kantor Biro Persnya Vatikan. Nah, itu prosesnya agak lama tuh karena ada mengisi formulir semacam akreditasi gitulah, ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Kemudian sampai pada bulan Juli itu eh, ada pengumuman jurnalis dari Indonesia yang diterima untuk ikut dalam pesawat kepausan itu. Total sebenarnya yang mengajukan ada 5 atau 6 gitu, tapi ada yang mundur, kemudian ada yang terlambat mengirimkan CV atau apa gitu. Akhirnya yang diterima itu ada 3. Yang akhirnya yang keterima itu saya dari Rakyat Merdeka, kemudian ada Mas Josi dari Kompas, dan Mbak Cica dari Tempo. Nah, saya kemudian berangkat ke Vatikan itu tanggal 28 sampai ke Italia itu tanggal 29. Itu hari Kamis. Ya, seperti itu, Mas. Sampai kurang lebih ceritanya singkatnya seperti itulah. Jadi ada proses akreditasi ya, mengirimkan surat dokumentasi lah, surat-surat prosedur yang diminta oleh kepausan, oleh Vatikan. Jadi akhirnya setelah di, diterima, kemudian keluar daftar jurnalis yang akan ikut dalam penerbangan tersebut. Total ada 80 dan Oh. 3 dari Indonesia, kemudian ada dari Singapura, ada juga dari Timor Leste. Nah, kebetulan yang Muslim emang gak banyak. Yang Muslim itu antara lain saya dan satu lagi ada dari Malaysia. Juru kameranya Channel News Asia. Begitu, Mas Pompe, kurang Oh, lebihnya. berarti bisa dibilang yang berangkat ke sana itu lumayan lumayan lah Mas ya. Terus Hmm. proses juga lama ya, masih hampir ya mungkin bisa dibilang ada sekitar 2 bulanan kali ya, Mas ya. Ya, korespondensinya tuh lama 2 bulan karena pertama Hmm. ngirim surat, ngirim CV, kalau saya ingat ngirim CV, kemudian surat permohonan dari kantor gitu ya, surat tugas, kemudian ada apalagi ya, saya lupa, ada beberapa apa namanya isian lah, daftar apa namanya, formulir lewat online yang harus diisi mengenai identitas diri, kantor, keterangan kantor, dan sebagainya, dan beberapa surat perjanjian, surat apa ya, akan mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh birokras itu, birokrasnya Vatikan. Eh, Mas Bambang kan berangkat berarti tanggal 29 ya berarti ya. Sebelum ke Ya, Indonesia ya berarti ya. berangkat saya tanggal 28, nyampe ke Italia itu tanggal 29 pagi. Oh, ada pengalaman nggak sih Mas menarik di sana selama di Vatikan gitu? Ya, sebenarnya kan ini pengalaman pertama saya ke Eropa ya. Oh, pertama ya. Ke Italia itu pengalaman pertama saya ini. Jadi saya juga banyak dibantu dengan dua teman saya, partner saya Mas Josi yang ikut juga dalam penerbangan ini, dan Mbak Cica. Jadi eh, bagaimana proses selama di KBRI, nginap di KBRI itu, ya banyak dibantu sama Mas Josi yang dari Kompas. Kemudian kita diperkenankan menginap di Wisma KBRI, kemudian bertemu beberapa narasumber yang ada di Vatikan. Kemudian ya ada beberapa momen yang memang kebetulan kebetulan sebut saya keberuntungan lah.
mungkin kalau yang lain ini sudah apa ya, sudah ditakdirkan begitulah mungkin. Jadi ceritanya begini, Mas Pompe. Jadi hari pertama itu kita sampai Italia itu pagi-pagi. Kemudian kita ke Wisma KBRI dulu, kita ngopi sebentar, kemudian langsung berangkat ke Vatikan. Itu jaraknya sekitar eh, setengah 20 menit lah naik taksi itu, 20 menit naik taksi dari Wisma KBRI Vatikan itu. Nah, di sana kita kemudian biasa ngambil gambar buat apa, buat ikutan ya, ambil gambar-gambar sok. Terus dari sananya kita mau masuk ke Basilika Santo Petrus kan. Tapi karena Hmm. panas itu antriannya panjang mengular gitu, panjang banget. Kita akhirnya ya udah kita makan aja karena udah panasan gitu, udah kita lapar ya. Kita makanlah di sebuah kedai lah namanya, kayak kedai yang makan makanan khas Italia, ada pizza, ada Hmm. Hmm. spaghetti waktu itu. Nah, kita makan di situ. Jadi waktu itu saya bingung itu mau nulis apa karena di kantor sudah harus nulis kan. Besoknya harus nulis, tapi sementara itu waktu itu saya belum punya bayangan mau nulis apa gitu. Waktu itu udah pukul jam 12 ya, jam 12. Jadi saya coba minta beberapa narasumber, gak bisa kan. Kita sudah janjian sebenarnya ada narasumber di Vatikan, tapi nggak bisa lewat telepon, harus bertemu gitu ya. Habis makan itu kita keluarlah, kita mau lanjutkan jalan-jalan gitu. Keluar dari keluar dari apa namanya, namanya gastronomia kalau nggak salah, saya masih ingat tuh, itu kedai itu kita bertemu dengan Romo Markus Solo. Romo Markus Solo ini eh, satu-satunya orang Indonesia yang jadi pejabat di Vatikan. Nah, nama Romo Markus Solo itu kalau sekarang lihat Paus kemana-mana itu jadi penerjemahnya Paus sama Presiden Jokowi dan beberapa pejabat lain. Makanya Romo Markus ini dipercaya sebagai juru bicara, penerjemahnya. Nah, kita itu pas keluar dari kedai itu tiba-tiba ketemu gitu depannya itu, kita apa, berpapasan. Wah, saya bilang, waduh, ini anugerah banget gitu waktu itu. Benar-benar keberuntungan. Karena nggak tahu apa yang mau ditulis, tiba-tiba ini udah ada gitu. Istilahnya kalau dalam di jurnalistik ini satunya lah gitu. Orang yang ngikutin paus gitu. Dan tidak terkendala bahasa kan, karena beliau juga fasih apa, asal Indonesia, bisa berbahasa Indonesia kan. Jadi waktu itu udah benar-benar senang lah saya, merasa beruntung perjalanan ini dimudahkan gitu. Terus waktu itu ya itulah saya menulis pertama itu tentang ya pertemuan dengan Romo Markus itu, bahwa saya agak sengaja bertemu dengan Romo, dan Romo Markus menceritakan kondisi Paus saat itu, bahwa Paus dalam kondisi yang sehat, bugar, dan berjalan 20 meter katanya. Itu jarang terjadi sekali katanya. Dan itu, wah, itu saya dapat informasi itu, wah, udah langsung ini saya apa, insting jurnalistik saya, oh ini bagus nih jadikan berita. Akhirnya Oh, ya udah langsung saya muncul ya nulis itu Mas ya. aja. Iya betul, instingnya udah maju gitu Mas Eh, Obe. Mas, kan Mas kan dipilih salah satu lah jurnalis yang Hmm, berangkat dari Vatikan ke Indonesia. Nah, hmm. ada Kak nggak Mas aturan-aturan khusus sebagai jurnalis yang ikut dalam penerbangan paus ini gitu? Ya, sebelumnya sebelum berangkat itu ada Hmm. dokumen namanya, eh, istilahnya tata tertibnya mungkin ya, dokumen yang mengatur eh, regulasi penerbangan, aturan jurnalistik. Salah satunya ada, kita memberikan surat perjanjian akan mengikuti kode etik, dan akan mentaati apa, embargo gitu kan. Ada dokumen-dokumen yang tidak boleh Hmm. dirilis sebelum yang diembargo lah. Kalau orang jurnalistik pasti tahu kan, kalau ada dokumen embargo. Jadi dokumen itu belum bisa ditulis sebelum diucapkan oleh Paus gitu gitu. Jadi Oh. ketika sudah diucapkan oleh Paus, baru dokumen itu boleh ditulis. Semacam itu. Yang selebihnya
ya hanya administrasi biasa kayak kita bayar ke sana, terus kemudian menyiapkan berarti tata tertibnya. Sebelum berangkat tuh ada briefingnya juga. Kita wartawan-wartawan diberitahu bahwa setiap wartawan yang akan ikut harus mengikuti briefing dan beberapa aturan, misalnya eh, soal pakaian, soal apa namanya lagi, soal apa ya waktu itu, hotel kayak gitu-gitu sih, lebih ke apa namanya, lebih ke teknis ya, lebih ke Oh, teknis sih, teknis. kenal teknis. Oh, oke Mas. Waktu Mas di dalam pesawat ya Mas ya bersama Hmm. Paus. Bisa dicerita nggak sih Mas gimana pengalamannya bersama Paus di situ? Apakah ada pesan yang disampaikan Paus di dalam pesawat? Terus ini kan Paus kan memakai pesawat komersial ya. Eh, eh, Bisa diceritakan gitu kenapa beliau memakai pesawat komersial, kenapa nggak pakai pesawat pribadi kayak gitu? Karena kan Paus sendiri apa bisa dibilang kan orang kan mungkin penasaran kenapa Paus nggak pakai pesawat pribadi karena kan ini kan bisa dibilang kan Paus ini kan orang penting ya kayak itu bisa dibilang gitu. Iya, betul betul. Iya, saya juga kaget saya kalau ternyata Paus itu tidak punya pesawat kenegaraan itu. Vatikan itu tidak punya pesawat kenegaraan atau jet pribadi. Padahal kan sebenarnya ini negara yang punya pengaruh besar, negara kaya gitu kan. Eh, Punya banyak aset lah istilahnya. Baru tahu bahwa ternyata setiap perjalanan kunjungan Paus ke luar negeri itu selalu menggunakan pesawat komersial. Kalau dulu namanya Atalita, ya sekarang udah digantikan maskapai penerbangan Italia ini menjadi Ita Airways. Jadi eh, setiap kunjungan Paus ke luar negeri emang menggunakan pesawat komersial. Jadi mungkin ini yang saya tangkap, Paus ini kan salah satu yang paling dikenal dari sosok Paus Fransiskus itu kan kesederhanaannya ya. Jadi Ya, benar. ya kesederhanaannya gitu. Jadi kita tahu, udah lihat sendiri kan bahwa Paus di Indonesia aja pakai ya, mobilnya mobil Innova gitu. Dan itu di di Vatikan sendiri, Paus itu mobilnya tuh mobil Fiat Panda, katanya Fiat Panda. Jadi ini mobil Fiat Panda itu kalau di Itali mobil yang paling termurah lah, mobil mobil yang sering digunakan oleh masyarakat setempat gitu, paling murah. Dan kesederhanaan juga dari Paus ini, gak tinggal di istananya kan, gak di istana kepausan, tapi memilih tinggal di rumah Santa Marta. Nah, ini rumah Santa Marta tuh kalau yang saya baca ini, mohon ya koreksi ya nanti kalau salah. Kalau rumah Santa Marta ini ada rumah dulunya, rumah tempat menginap para romo yang akan berkunjung ke Vatikan, rumah tempat penginapannya kardinal gitu. Jadi ya sederhana saja, tidak di istana kepausan gitu. Jadi waktu itu pas pesawat Ita Airways itu, wah ya ini ternyata ya benar-benar apa namanya, benar-benar pesawat komersial gitu. Kita dibagi, misalnya jurnalis itu kebagian yang paling belakang gitu, 75 sampai 80 wartawan itu kebagian di bagian ekornya lah, di bagian ekor. Paus di paling depan gitu, Mas. Keamanan gimana Mas? Karena kan bisa dibilang kan Paus akan berinteraksi bersama masyarakat sipil yang ada di pesawat tersebut. Apakah ada Hmm. pengaman khusus atau bagaimana Mas? Ya, secara umum ini ya apa, pengamanannya tidak ini ya, tidak seketat mungkinnya kita, karena mungkin udah melalui screening ya, yang akan ikut juga sudah melalui screening yang berlapis gitu. Jadi saat kita masuk itu, saya ingat masih di wartawan itu tidak dikasih nomor kan, silakan duduk di mana saja, cuma ada beberapa juru kamera yang boleh duduk di bagian kiri dan bagian kanan untuk kamera, untuk menyorot paus, yang merekam paus gitu. Nah, kemudian datanglah itu kan kepala biro fesnya, kepala kantor biro fesnya, menyalami kami, mengucapkan selamat datang, selamat menikmati penerbangan ini gitu, berkeliling. Andi Andi Bruni, saya lupa namanya itu. Terus lama itu pesawat lepas landas lah ya, terbang setengah jam kemudian
Kemudian Paus muncul gitu, Paus muncul, kemudian Adri siapa ya, kepala kepala kantor kepala kantor pers Vatikan itu mengumumkanlah kepada Paus, menjelaskan bahwa ini ada 80 wartawan yang ikut dalam penerbangan ini, kemudian 10 diantaranya adalah negara-negara yang akan dikunjungi di Indonesia, Timor Leste, dan Singapura gitu. Kemudian Paus diminta untuk memberikan sambutan lah kepada wartawan. Eh, yang saya ingat itu Paus itu menyampaikan bahwa eh, ya selamat datang, ini bahwa ini adalah perjalanan saya terpanjang, ya selamat, terima kasih sudah mengikuti dalam penerbangan ini, dan ini adalah salah satu penerbangan terpanjang saya katanya. Terus itu Paus menyalami satu persatu wartawan yang hadir di sana. Jadi wah, benar-benar itu waktu itu momennya itu langsung hening gitu Mas, jadi hening. Kemudian khidmat ya menyalami, terus banyak wartawan yang meminta berkat ya, karena ini jadi juga jadi salah satu perbincangan di antara wartawan kayak bertiga ini. Saat nanti bertemu Paus, mau bertanya apa mau ini ya, apa mau meminta berkat gitu. Kalau teman-teman Katolik kan Berkat. dua teman saya yang ikut dalam penerbangan itu kan Katolik semua. Jadi saya bilang minta berkat dulu aja, minta berkat karena biar perjalanannya lancar, baru bisa kan bertanya kan. Nah, waktu itu Paus menyelami satu persatu, dan momen tersebut dimanfaatkan oleh para jurnalis dengan berbagai macam hal gitu. Ada yang bertanya, curhat lah istilahnya. Sekarang masih ada stigma negatif kepada apa namanya, stigma kepada imigran, pengungsi. Paus kembali menyampaikan waktu itu, ya saya dalam hati saya katanya masih ada, dalam hati saya para pengungsi dan imigran itu adalah eh, selalu pasti ada di dalam hati saya. Kemudian ya berkeliling terus satu persatu, ada yang memberikan hadiah. Saya sendiri waktu itu, wah, emang grogi grogi ya waktu itu. Waduh, ini belum mempersiapkan diri, karena waktu itu awalnya akan diwakilkan, jadi wartawan dari Indonesia kalau mau bertanya boleh nanti diwakilkan satu orang yang menyampaikan. Jadi waktu itu saya belum persiapan gitu ya, akan berbicara apa di depan Paus. Kemudian waktu bertemu itu ya, saya salaman, kemudian mau menyampaikan bahwa saya seorang Muslim, mengucapkan selamat datang di Indonesia, dan bahwa kedatangan Paus di Indonesia ini sudah dinantikan tak hanya oleh umat Katolik, ya, bahwa mayoritas umat Muslim di Indonesia pun menyambut Paus. Kemudian saya ingat bahwa buku buku tentang Paus. Nah, ini buku ini saya beli itu bulan Juli. Bukunya Duta Besar RI untuk Vatikan, Mas Trias Puncahyono. Jadi buku ini selalu saya bawa kemana-mana nih pas liputan ini. Jadi saya ingat, Hmm. wah ini ada buku. Kemudian saya kemudian ambil buku itu, kemudian uh, Holy Father, bolehkah saya minta tanda tangan di buku ini? Kemudian Paus melihat buku itu, oh iya. Kemudian Paus memberikan tanda tangan gitu, mencoret tangan. Ya, saya bersyukur sekali tuh, aduh, aduh, ini momen langka bisa bertemu dengan pemimpin umat Katolik yang jumlahnya di dunia mungkin 1,2 miliar gitu. Jadi ya saya waktu itu agak grogi juga gitu saat bertemu Paus. Agak gitu Mas Edo, itu emang deg-degan sekali Mas. Oke, Mas. Eh, Waktu Paus datang ke Indonesia bersama rombongan, Hmm. reaksinya gimana, Mas? Kan mungkin kan ini untuk eh, bisa dibilang ini ketiga apa ya, Paus ketiga lah ya, bisa dibilang yang datang ke Indonesia gitu kan. Ada nggak reaksinya yang kayak mungkin cuacanya atau cuacanya panas Indonesia atau Hmm. yang lain gitu, Mas? Ya, eh, gimana ya? Yang saya lihat itu ya, respon-respon yang saya temui kedatangan Paus itu ternyata memang membuat banyak orang terharu ya, terharu. Jadi terutama mungkin khusus umat Katolik ya, suasana kebatinannya saat ini mungkin
lagi senang, bersyukur ya. Saya melihatnya yang saya rasakan begitu seperti itu karena ketika saya posting foto tersebut, beberapa teman Katolik saya menyampaikan bahwa ada yang langsung menangis, katanya menangis melihat Paus gitu. Jadi suasana kebatinannya umat Katolik saat ini, waduh, begitu begitu ini ya, begitu bersyukur kedatangan Bapak Paus ke Indonesia. Dan gak cuma itu, ternyata beberapa umat Muslim yang saya uh, mengabarkan ke saya gitu, wah, mengaku senang karena kan apa yang disampaikan oleh Paus itu kan banyaknya nilai-nilai universal ya, nilai-nilai soal perdamaian, kesederhanaan, dan itu tidak hanya di mulut saja gitu, tapi sebagai diteladani gitu, benar. Jadi patut diteladani itu betul karena dilakukan oleh Paus sendiri, bahwa Paus ternyata pakai pesawatnya pesawat komersial gitu. Terus kemudian mobilnya mobil Toyota Kijang, Innova ya, Innova Zenix ya gitu ya. Itu kan sangat mungkin berbeda ya dengan para pejabat di Indonesia. Jadi betul-betul bisa diteladani gitu apa yang disampaikan, apa yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus itu. Jadi wajar bukan bahwa kegembiraan ini bukan punya orang Katolik saja gitu, bahwa masyarakat Indonesia secara umum pun ya senang dengan kedatangan Paus itu. Begitu, begitu, Mas. Nah, Mas sebagai jurnalis kan ada nggak sih Mas kayak perbedaan dari meliput yang sebelumnya kan belum pernah meliput yang perjalanan apostolik yang Ya, untuk ya, Paus ya. ini. Ada nggak perbedaannya Mas kayak mungkin Wah, Mas jelas sendiri banyak, Mas. perasaannya Jelas gimana banyak. gitu? Ya, jelas banyak perbedaannya, Mas. Ini karena pertama kan saya Muslim ya. Nah, Jadi ketika diterima mengikuti pesawat penerbangan ini, saya langsung melakukan persiapan pertama, persiapan teknis ya, kamera kayak gitu-gitu kan, mic apa buat kelancaran liputan. Yang kedua, eh, bagaimana bisa merasakan suasana kebatinan yang umat Katolik menghadapi Bapak Paus gitu kan. Kan sebagai orang Muslim kan suasana kebatinan itu kan mungkin berbeda. Saya memandangnya mungkin awalnya hanya sebagai kepala negara, tapi bagaimana sih umat Katolik memandang Paus itu kan itu perlu ada pendalaman ya, perlu memahami asal usulnya. Jadi setelah diterima, saya mungkin banyak pertama diskusi sama teman-teman yang Katolik. Kedua, ada beberapa rekomendasi film yang disampaikan untuk mengenal Paus lebih dekat gitu kan. Terus saya juga mulai belajar eh, membaca buku-buku tentang Paus, kemudian ada kamus-kamus tentang Katolik ya, karena kan eh, istilah-istilahnya mungkin tidak umum ya, kayak Romo, kayak apa uskup itu apa, Romo itu apa, katedral itu gimana. Ya saya mulai mempelajari lah hal-hal yang berkaitan dengan Katolik, kemudian dari diskusi, lewat nonton film dan baca buku, dan kebetulan beberapa beberapa sebelum keberangkatan itu ada bukunya Pak Dubes itu mengeluarkan buku namanya yang ini nih Mas, ada ini kalau bisa lihat. Nah, oh, dikasih buku itu ya ya, Mas ya? nggak ya, saya beli buku itu pas keluar terbit pertama. Ini waktu itu saya masih inden gitu, masih nunggu. Jadi dengan buku itu saya tahu bagaimana institusi gereja Katolik, institusi kepausan itu bagaimana, dan mulai dari namanya, siapa itu Paus Fransiskus, apa itu institusi gereja Katolik, dan sejarah-sejarah yang sampai mungkin dipelajari sampai Santo Petrusnya tuh, sejarahnya Santo Petrus itu bagaimana gitu-gitu, sampai seperti itu Mas. Karena sebagai Muslim kan uh, khawatir apa yang saya tuliskan tidak sesuai gitu kan, berbeda, karena kalau berbeda kan bukannya ingin menjembatani perbedaan, malah makin merenggangkan kan, itu kan berbahaya juga kan kalau seperti itu kan. Jadi atas punya tanggung jawab seperti itu ya, saya harus mau gak mau harus belajar dan memahami apa yang nanti saya sampaikan itu tidak keliru gitu. Gitu Oke. Mas.
Mas, ada nggak momen spesial Mas selama perjalanan ini, baik dari sisi Mas sebagai jurnalis maupun secara pribadi, Mas? Eh, paling paling spesial ya itu eh, bertemu Pak Presiden itu paling spesial ya. Hmm. Itu, waduh itu momen yang paling saya deg-degan sampai gak bisa ngomong gitu kan. Setelahnya itu saya gak bisa ngomong. Wah, saya udah bertemu dengan pemimpin gereja Katolik sedunia gitu kan. Terus saya dan minta tanda tangan dan oh iya saya buat tunjukkan ini tanda tangannya Paus Oh, Fransiskus ini boleh tuh, nih Mas. ini, ini. Wah, Aduh, simpel ya Mas ya tantangannya. iya namanya saja ini namanya. Oh, itu itu momen yang saya momen yang tak bisa ya istimewa lah. Istimewa bagi saya dan kebetulan waktu itu kan rame ya, kemudian ada beberapa teman dari yang ikut dalam penerbangan itu yang memotret gitu ya, jadi masih terabadikan lah lewat itu saya kira sih yang paling spesial dari perjalanan ini. Mungkin kan ini masih panjang mas, ini baru 3 hari 4 hari, Hmm. eh, masih ada ke Timor Leste, ke Papua Nugini, Timor Leste, dan nanti ke Singapura. Jadi nggak tahu nanti bagaimana eh, kemana selanjutnya ya. Apakah ada momen-momen lagi spesial? Kita nggak tahu nanti. Biasanya katanya di akhir pesawat penerbangan itu Paus biasanya menyampaikan konferensi pers di atas pesawat kalau Oh. penerbangannya jarak jauh. Tapi itu situasional katanya, tergantung bagaimana kondisi Paus, apakah Paus apa lagi mungkin apa namanya kondisi kesehatannya lagi kurang baik atau udah lagi fit. Oh ya, ini juga beruntung karena peristiwa momen Paus menyelami itu emang situasional katanya. Yang saya tanya tuh tidak setiap penerbangan eh, begitu, karena kadang-kadang pausnya duduk di depan, kemudian para jurnalis datang ke depan, atau kalau dalam lagi posisinya fit baru paus berkeliling ke belakang. Jadi kemarin kebetulan mungkin beruntung pausnya dalam kondisi sehat fit, akhirnya ke belakang dan berkeliling menyapa satu persatu wartawan yang hadir di pesawat tersebut. Oke. Mas, kita balik ke soal pengamanan nih, Mas. Iya, iya, Kalau iya. bentuk keamanannya apakah sama di Indonesia dengan di Vatikan, Mas? Iya, saya kurang bisa jawab ya kalau soal itu ya pengamanannya. Yang saya lihat di Indonesia itu berlapis kan ya, ada pengamanan dari Pas Pampres dan ada dari Garda Swiss ya, ada Pas Pampresnya dari Vatikan. Eh, ya yang saya dengar itu emang dilematis juga ya. Eh, para pengamanan ini yang paling kondisinya yang dilematis. Di satu sisi kan Paus tidak tidak inginkan tidak berlebihan dalam hal eksklusivitas ya, ya pengennya yang sederhana-sederhana saja gitu. Tapi di satu sisi kan tugasnya Pas Pampres itu adalah pengamanan. Jadi bagaimana caranya melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi sesuatu lah ya. Nah, ya ada pasti terjadi dilematis. Jadi, tapi mungkin ada dialog-dialog yang antara Pas Pampres ini sama Pas Pampresnya Vatikan. Mungkin ada dialog-dialog, akhirnya yang kita lihat inilah pengamanan yang di, terjadi gitu. Barusan saja gitu saya mengikuti paus di katedral, sampai dikerubungi paus itu lebih dekat gitu ya, lebih dekat keluar keluar dari katedral itu, habis dari ketemu anak-anak di sekolah situ, keluar dari itu dan kerubungin aja, dan ya paus menyalami gitu, dan umat Katolik waktu itu udah berkerubung, udah sampai jalan penuh banget itu. Wah, dan itu VVIP, bagi VVIP pengamanan VVIP kan sebenarnya ini juga ya eh, ya mungkin itu ini sudah diatur lah mungkin sama pengamanan, bahwa umat bisa mendekat sampai sampai apa sampai dekat gitu, sampai mendekat ke mobilnya paus itu.
gitu. Oh, Saya kurang kurang begitu ini ya kalau soal pengalaman oh. takutnya ya salah salah dong. Oke, oke. Mas nanti bakal ikut ngeliput juga nggak sih paus ke negara lain atau mungkin ikut ke sampai ke Papua atau sampai ke Singapura? Iya, jadi di dalam dokumen yang tadi saya sebutkan itu dokumen namanya mungkin data tertibnya yang sudah disampaikan Vatikan bahwa wartawan yang ikut dalam pesawat kepausan itu harus full ikut dari Roma ke Roma. Jadi harus mengikuti dari Roma ke Jakarta, ke Papua Nugini, ke Timor Leste dan ke Singapura, balik lagi ke Roma Italia. Jadi semua semua harus ikut. Jadi walaupun Jakarta gini gitu, gak boleh sampai Jakarta saja gitu. Harus ikut terus meliput terus sampai selesai nanti kembali dari Singapura kembali ke Roma. Oh, berarti sampai selesai Mas ya Ya, untuk sampai tanggal 13 September. Nah, 13 September itu di Singapura 2 hari eh, sampai Roma tanggal 14-an apa tanggal 13 malam itu. Saya lupa-lupa ingat tuh. Jadi masih panjang ini, Mas. Oke. Oke, Mas, ini mungkin ada satu pertanyaan mungkin terakhir ya. Hmm. Eh, apa harapan Mas terhadap dampak perjalanan bersama Paus ini bagi hubungan Indonesia dengan Vatikan dan mungkin umat Katolik di Indonesia gitu, Mas? Wah, ini pertanyaannya berat banget sih. Ya, jadi apa yang saya apa yang saya selama alami selama liputan ini kan apa yang disampaikan apa yang diharapkan dalam kunjungan ini adalah pertama mungkin hubungan Indonesia dan Vatikan semakin erat ya gitu ya. Ada eh, hubungan diplomatik yang sudah terjalin sejak tahun 47 atau tahun 45 gitu udah makin erat lah dengan kunjungan Paus ke Indonesia gitu. Yang kedua kan apa yang disampaikan Paus ini kan banyak hal-hal yang nilainya bersifat universal ya. Bagaimana Paus menyoroti tentang eh, lingkungan hidup, bagaimana menyoroti tentang perdamaian, dialog antar agama dan apa ada apa namanya dokumen persaudaraan manusia yang ditandatangani dengan Imam besar Masjid Al Azhar Imam besar Al Azhar eh, Ahmad At-Tayyib ya. Kemudian ya waktu itu jadi apa yang diharapkan ya tentu saja eh, nilai-nilai tersebut ya tersebar dan ya bisa terrealisasi ya mungkin harapannya seperti itu karena Paus waktu sebelum berangkat sehari sebelum berangkat itu di hadapannya umat itu dalam doa Angelus itu menyampaikan bahwa saya akan melakukan perjalanan dan mudah-mudahan perjalanan ini membuahkan hasil. Gitu. Paus sendiri menyampaikan mudah-mudahan ini membuahkan hasil. Tentu saja mungkin hasilnya apa yang yang di apa yang selalu digaungkan oleh Paus selama ini soal perdamaian, persaudaraan, soal bagaimana beliau apa dekat dengan orang-orang kecil itu ya juga diikuti oleh umatnya gitu. Mungkin apalagi tak terkecuali buat yang lain juga begitu mungkin Mas ya. Salam Kompas TV, begitu wawancara singkat saya bersama Bambang Trismawan mengenai perjalanannya mengikuti Paus Fransiskus dari Vatikan ke Indonesia. Sampai jumpa. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.